Lagi Februari kan kita akan melawan apa? Australia kalau nggak salah. Australia. Nah ini kita lihatlah seperti apa nih pelatih baru kita. Gitu. Kan semua kan timnas kita kan terutama kan naturalisasinya kan Belanda juga gitu kan. Hampir 85% ya gitu. Timnas. Tapi dampaknya juga ini kan, anaknya Sintayong juga pasti kecewa dengan keputusan ini sampai dia juga buat komentar Indonesia bakal menyesal dengan keputusan ini gitu. Semua tim seluruh masyarakat Indonesia gue bilang sih agak sedikit kecewa gitu loh dengan keputusan itu. Tapi mau gimana? Ya kan PSSI kan mau kan timnas kita kan makin maju. Nah, mungkin dengan pergantian itu dengan pergantian yang baru, pelatih yang baru, mungkin ya timnas kita kan makin jaya gitu. Kita kan doain gitu. Kan mesti ada udara segar nih di tahun 2025 harus ada yang luar biasa nih ya. Butuh waktu kan sebulan setengah lagi Februari kan kita akan melawan apa? Australia kalau nggak salah. Australia. Nah, ini kita lihatlah seperti apa nih pelatih baru kita gitu. Apalagi melihat postingan anaknya STY sendiri katanya sedih bahwa nanti Indonesia menyesal pecat STY. Seperti apa sih mungkin ungkapan anak begitu sedih? Ya itu kan luapan kekesalan aja sih karena kan papanya kan tidak untuk melatih timnas lagi. Nggak apa-apa, nggak masalah sih. Kita lihat aja jam terbang yang pelatih baru seperti apa ya nggak? Mudah-mudahan bisa melebihi 2 kali lipat, 3 kali lipat dari yang sebelumnya gitu kan. Maunya kita. Optimis nggak kan Indonesia bakal lebih jaya lagi di 2025 dan ke depan Mudah-mudahan ya, tapi belum tahu, gue juga belum tahu nih sekaliber apa nih si Patrick Kluivert melatih timnas kita. Yang gue tahu ya dia penyerang Belanda aja udah sejak zaman jayanya dia gitu. Tapi lihat mudah-mudahan sejak di tangan dia nih bisa lah ya, mudah-mudahan aja. Kalau nggak bisa ya jangan lama-lama, setengah bulan kalau dia nggak kompeten udah langsung cari yang baru gitu kan. Menurut aku sih gitu. Percuma bayar mahal-mahal PSSI buat apa kalau misalkan nggak bisa memajukan timnas kita, bener gak? Yang sekualitas STY lah minimal segitu. Kalau bisa melebihi dari STY kualitasnya gitu kan. Kita kan maunya timnas kita kan jaya di Piala Dunia men. First time nih. Jaya masa kemasan kita lah tahun ini 2025. Oke? Kalau pribadi sih kaget. Hah? Gitu. Kalau pribadi sih kaget. Cuman kalau saya karena saya ngebelanya timnasnya. Jadi apapun yang dilakukan untuk timnas pasti saya dukung gitu. Walaupun dalam hati kok udah mepet-mepet sih gitu, mepet-mepet banget gitu kan. Tapi ya udahlah. Ya mudah-mudahan nanti udah fix siapa jadinya. Katanya dengar-dengar. Tapi udah fix. Oh katanya belum pasti. Ya mudah-mudahan nanti yang gantiin kuat-kuat mental ya. Tahu sendiri ya. Soalnya langsung penentuan. Tiga lawan itu penentuan banget. Australia. Kok Bahrain ya? Bahrain sama Cina ya. Bahrain sama Cina. Itu penentuan banget. Mudah-mudahan langsung klop. Langsung ngerti cara bermain. Mudah-mudahan itulah. Soalnya satu Indonesia nih yang lawannya bahaya juga. Mudah-mudahan. Kayak menurut saya sih risiko besar. Tapi ya kalau Mr. Eric menurut dia bisa nih, udah insya Allah kita ngikutin aja. Ini penggantinya ini kualitasnya. Wah kita jangan mikirin kualitas dulu ya, mikirin gimana pemain nyetel sama dia. Karena kan mereka bawa satu tim, pasti kan head coach ya kan yang digantikan, STY-nya kan, berarti kan bawa satu tim. Nah itu harus nyetel dulu tuh, harus chemistry-nya gimana sama pelatih, strateginya gimana kan itu yang harus diuber dalam waktu berapa bulan? 2 bulan setengah, 2 bulan setengah. Ya mudah-mudahan kita doain aja buat teman-teman di Indonesia, kita doakan aja. Main di kandang 2 kali ya, Bahrain sama Cina ya, Bahrain sama Cina. Lihat sepak terjang STY selama 4 tahun. Waduh. Gini, contohnya gini ya. Ridho ngomong sendiri kalau dia tahu makanan bergizi itu pas di STY. Coba lihat di podcastnya siapa ya. Dia ngomong sendiri bahwa tahu makanan ini bergizi, ini
ini kuat dibuat ini buat otot segala macam diajarin, itu zamannya STY. Jadi ya itu contohnya doang. Jadi si pemain kita ngerti cara ngembangin muscle apa gitu-gitu kan, berarti yang ngebangun STY itu ngebangun dari minus menurut saya ya. Karena saya suka banget bola. Sepengetahuan saya sih baru masuk sampai wilayah ini sih sekarang. Babak ini ya, maksudnya ya ke fase ini gitu. Iya sih kayaknya ya, sepengetahuan saya sih belum pernah dari zaman dulu ya. Sempat emosi nggak sih tadi mungkin melihat PSSI hari ini langsung berdebutak 2025? Kaget Pak, Berita baru. jam 12 kan tuh nongol. Terus di grup ini nih, grup recet ini, grup teman-teman bola. Wah ini, hah masa sih buka sosmed? Iya bener. Kenapa ya gitu, kenapa ya? Ya cukup ini sih di highlight sama Pak Erik itu komunikasi ya. Iya ya, di highlightnya itu ya komunikasi sama as leadernya ya, as leadernya. Ya nggak tahu sih, mungkin mereka dia yang tahu ya. Kaget banget. Wah, kok mepet banget, serem banget gitu kan. Jadi khawatir nggak sih dengan pergantian? Kalau ngomong khawatir ya, banget Mbak. Karena kalau pemain masih bisa diganti. Kalau head coach, menurut saya ya itu ya iya taktik strategi ini kan ada di pala dia gitu. Itu harus diterapkan sama yang baru kenal. Juga ke anaknya STY kecewa tuh, makanya Indonesia Oh iya? bakal kecewa dengan mengambil keputusan Dia ini. ngancem Dia buat gitu. di chat di PSSI grupnya, apa di Instagramnya PSSI. Indonesia bakal menyesal. Enggak lah. Ya dia harus tahu lah pekerjaan bapaknya. Pekerjaan bapaknya apa dia harus tahu. Ya kan banyak, bukan di Indonesia juga banyak yang baru jalan berapa hari dipecat juga ada. Maksudnya ya harusnya sih dia tahu. Mungkin udah saking cintanya kali ya. Dia orang Indonesia, cinta banget sama bapaknya. Dia into banget gitu, ini banget. Tiba-tiba di mudah-mudahan lah penggantinya nih. Buat timnas kita. Wah, doanya harus menang, Mbak. Nggak ada dua macam-macam. Semangatnya harus menang, Bos. Harus menang, udah itu doang. Menang, mau gimana caranya, mau pelatihnya baru, mau AP-nya baru, tukang ngurutnya baru, menang aja lu udah menang. Harus menang, abis kalau nggak, maksudnya serem, euforianya lagi tinggi banget, Indonesianya lagi tinggi banget gitu. Harus menang. Terakhir nih Bang, mungkin warganet juga netizen seluruh Indonesia juga sedih, benar sedih kan. Ya iya pasti, karena memang ngebangunnya dari minus. Si Opa itu kan ngebangunnya dari, ya itu yang tadi saya bilang, contoh yang bener-bener dari yang di dalamnya. Ridho tuh dari umur 19 kan sama dia, sama STY itu dari umur, kalau nggak salah ya, dari umur 19. Itu dia baru tahu makanan apa yang harus gini-gini kan. Coba nonton di podcast ya, berarti kan dibangun banget sama STY gitu. Ya mudah-mudahan STY dari minus sampai 7, pelatih selanjutnya 8, 9, 10, 11. Wah, amin. Ya, makasih. Sip, makasih ya. Siap gitu, karena menurut saya tidak ada kesalahan coach STY yang besar gitu. Kita tahu juga Piala AFF kan memang mau ngasih jam terbang buat pemain muda gitu. Itu bukan target kita. Justru kita fokus ke buat pra Piala Dunia. Ini kayak kalau menurut saya pribadi, saya nggak tahu lah yang di dalam federasi itu ada apa, segala macam ada apa. Tapi mungkin kalau menurut saya pribadi ini bukan keputusan Pak Erik aja sih. Karena menurut saya kalau Pak Erik kayaknya nggak mungkin deh kita di tengah-tengah perang yang hampir mungkin kita menangin, tiba-tiba kita ganti jenderal. Terus yang lagi perang nih apa pemain-pemainnya atau itunya kan bingung juga kita harus ngapain gitu. Sampai kalau lihat dari story-storynya pemain-pemain juga, Marcelino bilang gue kayak kehilangan dunia gue. Ya berarti kita tahu dong, lihat story terakhir Marcelino, I lost my world gitu. Asnawi juga bilang 4 tahun ini lu baik banget segala macam bla bla bla. Ya tapi balik lagi kita nggak tahu nih yang ada di dalam federasi seperti apa. Tapi kalau saya pribadi sih saya tetap dukung timnas siapapun pelatihnya, karena udah kepalang tanggung. Karena menurut saya kalau tidak sekarang, kedepannya susah lagi nih mau jadi peserta Piala Dunia. Sekarang tuh momen yang paling pas menurut saya. Melihat sepak terjang STY sendiri selama 4 tahun, mungkin beberapa kejuaraan di mana Indonesia. Iya, kalau kita lihat STY ngebangunin semua orang jadi cinta bola gak sih sekarang? Kayak semuanya cewek-cewek sampai kayak siapa juga kayak cinta bola, ya mungkin gara-gara STY juga gitu. Yang tadi banyak kritik latihannya keras atau dan lain, tapi kan kebukti gitu. Kita ada hasil yang kita dapat gitu. Nggak mudah loh menang lawan Arab. Dulu kita big match kita lawan siapa sih? Lawan Singapura paling, lawan Malaysia. Sekarang big match kita lawannya Jepang, lawannya Arab Saudi. Jadi kita tuh udah naik level.
gitu. Sempat emosi nggak sih bang tadi mungkin sempat Kebawa emosi. emosi juga. Emosinya sih lebih ke sedih sih gitu, karena aku beberapa kali ketemu coach STY yang menurut aku humble banget, dan aku juga kadang sering mikir tuh kalau lagi sendiri, duh coba gue sempet dilatih dia ya, sempet mikir kayak gitu juga, karena kayaknya pelatih walaupun keras tapi pelatih tuh sebagus apapun taktikal, tapi lebih bagus pelatih yang punya chemistry sama pemain gitu ya. Kayak kalian juga kerja, bosnya sebagus apapun, tapi kalau bosnya mengayomi, bosnya bisa ada waktu ngobrol, ada waktu bercanda, ada waktu serius, enak banget gitu. Karena yang kita lihat juga antar pemain chemistry-nya udah dapat banget sama coach STY. Sampai satu Indonesia bener-bener di Twitter, di semua media sosial mungkin sedih bang, mungkin emosi juga melihat keputusan PSSI. Iya ya, katanya tanggal 12 Januari kan ada konferensi persnya, alasannya atau apa. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau hasil ya kita juga nggak bodoh-bodoh amat lah soal bola. Kalau hasil enggak lah menurut saya. Ya, kita juga bingung apa alasannya. Sampai katanya ini bang Patrick untuk menggantikan isu-isu. Ya kalau menurut saya, kalau ngomongin jejak pemain, dia pemain bagus gitu. Tapi kalau ngomongin untuk jejak pelatih, kayaknya Coach STY masih lebih bagus daripada dia deh rekam jejaknya gitu. Coach STY pernah megang Korea Selatan di Piala Dunia, mengalahkan Jerman gitu. Tapi kalau Patrick Kluivert, kalau tidak salah pernah ngelatih Barcelona dan juga nggak bagus-bagus amat juga. Bang, saya optimis apa abang terhadap timnas di pergantian pelatih di pertengahan ini bang? Ya karena menurut saya waktunya mepet gitu, dan juga kecuali hasil kita jelek, boleh. Tapi kan hasil kita nggak jelek gitu. Kita masih benar-benar masih ada kesempatan buat Piala Dunia gitu. Jadi ya tetap optimis, karena saya pemainnya banyak teman saya gitu. Saya nggak boleh bilang saya nggak optimis gitu. Saya tetap optimis sama mereka, tapi dengan pergantian pelatih ini semoga tidak menghilangkan konsentrasi mereka di lapangan, dan semoga pelatih baru bisa cepat chemistry-nya dapat sama pemain. Rizky Ridho juga bilang di salah satu podcast bilang dia tahu makanan secret aja dari STY, sampai sedetail itu mungkin STY. Iya, beberapa waktu lalu aku juga sempat makan sama Ridho, dia cerita banyak juga soal STY gitu kan. Ridho juga salah satu pemain yang jahil sama STY kalau nggak salah. Ya berarti kan kalau pemain berani sama pelatih itu bukan berani ya, maksudnya udah dapat feel-nya gitu, udah enak gitu. Jadinya ya saya sayang banget sih Coach STY diganti sekarang. Dan bahkan mungkin dampaknya juga ke anak STY juga ikut berkomentar bahwasanya kayak Indonesia bakal menyesal ataupun dia juga kecewa dengan bapaknya yang diberhentikan. Ya menurut saya wajar sih, jangankan anaknya gitu, banyak warga Indonesia juga berpikiran seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Mudah-mudahan timnas juga bisa lolos Piala Dunia juga, siapapun pelatihnya. Tapi STY tetap pergi sebagai pemenang sih menurut saya. Terima kasih. Anakku ulang tahun, oke. Oh ya. Oh mau juga. Udah. Ya dia ulang tahun pas STY dipecat. Ya, yang keberapa dan gimana perayaannya? Yang keempat, perayaannya singkat aja, cuma di sekolah, karena dia kayak mau sama teman-temannya sekolah gitu. Udah anak umur 4 tahun udah bisa request sekarang gitu, jadi sederhana aja sih. Gimana Kak perkembangannya di usia 4 tahun? Udah banyak hal yang aku kaget sih gitu, kayak misalnya aku malam-malam udah rapi gitu, kayak Pipa mau kemana ya gitu, kayak bukan Mimanya lagi yang nanya gitu, udah dia yang nanya Pipa mau kemana ya, mau pergi lagi, kok pergi malam-malam, kayak udah kayak gitu, kayak agak syok aja, kayak cepet banget anak itu bertumbuhnya gitu. Tapi di usia 4 tahun udah diarahin belum? Apakah akan jadi atlet atau jadi calon putri Indonesia mungkin? Dia kayak lebih ke sport deh gitu, lebih ke sport tuh, suka banget sama bola gitu. Jadinya ya terserah dia sih, kalau aku mau jadi putri Indonesia boleh, mau jadi model boleh, yang penting jadi orang baik aja lah. Tapi nggak kasih mungkin kayak minta sesuatu. Dia minta sepeda sama sepatu roda, tapi sepatu roda aku belum kasih karena takut, jadi baru dibeliin sepeda aja. Tapi peran dari Fatma sendiri sebagai ibu sebenarnya Luar biasa banget sih gitu, karena Bunga tidak, dari Aklima lahir Bunga tidak mau pakai neni, tidak mau pakai babysitter, jadi memang ngurusin sendiri sampai detik ini, jadi perannya luar biasa banget. Alasannya mungkin nggak mau kehilangan golden age anak Pak. Iya, nggak mau kehilangan momen sama anak, sama satu nggak mau nyesel di kemudian hari gitu. Takut kan banyak kasus-kasus yang kita aja kadang sama anak sendiri aja suka nggak sabar gimana orang gitu ngasuh, takut ntar ada ya dicubit atau apa, kita menghindari hal-hal itu sih. Kak, mungkin sebagai orang tua sendiri, parentingnya anak lebih memilih senang di luar aja, mungkin aktivitas kayak main sepeda, sepatu roda, atau lebih ke gadget nih kalau misalnya dari Gadget ada waktunya, tapi kita lebih ngarahin keluar sih, kayak sepeda memang outdoor gitu sih. kayak dikasih reward juga nggak sih, kayak misalkan anak tuh kayak kudu peringkat berapa gitu baru dikasih? Iya, enggak, jadi dapetin apapun tidak segampang itu sih, jadi harus ada targetnya dulu baru dia bisa dapat apa yang dia mau.
tahun ini ya akan diajarin puasa atau gimana? Belum deh kayaknya, nanti umur 5 tahun aja. Tapi dia udah tahu nggak sih kayak puasa gitu kan? Oh, kayaknya belum tahu deh. Kayaknya belum tahu, tapi paling kalau sahur suka bangun sih tahun lalu. Terus aku jelasin ini puasa, nanti Pipa makan lagi pas maghrib gitu. Terus dia lihat, kok Pipa makan pas siang-siang? Enggak, ini Pipa lapar lupa. Oke, thank you ya. Thank you. Soal terkait pemberitaan yang Sintayong, Pi, Ya. tanggapannya gimana? Ya, tentunya ini mengejutkan di 2025 ya. Tapi kita lihat sendiri preskon Ketua PSSI Pak Erick Thohir bahwa memang ini udah dari semenjak setelah pertandingan lawan Bahrain sih gitu. Tapi kebetulan kita menang sama Arab Saudi seperti itu. Tapi pastinya mengejutkan dan tentunya hari ini hari patah hati se-Indonesia lah. Cukup menyayangkan nggak, Pi, kalau perihal keputusan Pak Erick Thohir, Pi? Ya, apapun keputusan Ketua PSSI pasti kita hargai ya. Tapi ini jujur memang nggak tahu hasilnya gimana. Soalnya ini kita akan lawan Australia lagi, lawan Bahrain lagi, lawan Jepang lagi. Jadi mudah-mudahan kita bisa bertanding dengan baik sehingga bisa lolos Piala Dunia lah, seperti doanya Coach Sintayong juga sebelum berpisah. Ya, ada juga tuh pelatih yang dikenakan pelatih Patrick Kluivert katanya, Pak. Ya. Buat menggantikan Sintayong. Tuh menurut Papi pernah mendengar sosok Patrick Kluivert nggak sih, Pi? Kebetulan saya juga fans Barcelona ya, jadi Ya. Pak tahu dong Patrick Kluivert. Cuman yang disayangkan Pak Erick bilang akan diumumkan tanggal 12 Januari nanti. Tapi ternyata Fabrizio Romano sama 433 udah umumin duluan bahwa itu udah dealing. Tapi mudah-mudahan bukan Kluivert, tapi jika pun Kluivert ya mudah-mudahan bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia sih. Terus juga ada yang berita beredar juga soal anaknya Sintayong menyayangkan kalau misalnya ayahnya itu sudah tidak menjadi pelatih, Pi. Iya. Iya, gimana menurut Papi itu, Pi? Pasti ya, sebagai seorang anak pasti sedih ya, apalagi mengingat sang anak tahu bahwa Coach STY atau bapaknya udah memberikan segalanya untuk timnas Indonesia. Ya, memberikan segalanya dan dia yang paling tahu perjuangan sang ayah. Tapi kembali lagi, ini kebijakan ada di PSSI dan di ketua dan esko-esko PSSI. Jadi mudah-mudahan apapun keputusannya bisa terbaik sih untuk timnas Indonesia. Pokoknya jangan sampai terpuruk lagi lah. Kita kan selama ini udah percaya proses ya, udah menunggu proses juga sekian lama dan alhamdulillah ranking FIFA juga naik gitu. Terus kita banyak sejarah-sejarah yang kita cetak. Ya mudah-mudahan teruslah membuat sejarah-sejarah baru. Dan adanya pro kontra nih, Pi. Ada yang pro dengan Sintayong dan ada kontra juga sama pelatih barunya. Gimana tuh, Pi, maksudnya? Ya di Indonesia ya itu Kluivert banyak memang dibuka aib-aibnya seperti ya kalah penjudi, beberapa kali juga dia dipecat dari beberapa tim mediocre dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan untuk timnas Indonesia worth it dan bagus lah gitu. Tapi pun kita harus menunggu pengumuman resmi di tanggal 12, belum tentu Kluivert juga kan. Walaupun kemungkinannya sudah sangat besar bahwa nanti Kluivert yang akan memimpin timnas Indonesia. Tapi tetap masyarakat Indonesia sangat udah terlanjur jatuh cinta dan sayang sama Coach Sintayong. Seperti itu sih yang terjadi. Harapan dan doanya, Pi, buat timnas Indonesia. Harapannya timnas Indonesia tetap solid karena jujur ini udah solid gitu, dan mudah-mudahan dengan pelatih baru lebih solid dan lebih bagus dari komunikasinya, kekompakan timnya, kebersamaannya dan perjuangannya untuk timnas Indonesia. Jadi sehingga timnas Indonesia negara yang paling gila bola ini bisa lolos Piala Dunia. Amin. Terima kasih, Pi. Makasih ya. Makasih.